harus menjajah Indonesia, saudara. Aceh harus menjajah Indonesia, saudara. Kalau kemarin saudara Aceh nggak kompak, kalau kemarin nggak kompak, oh yang satu bilang nggak apa-apa diambil, yang satu lebih bilang nggak bisa, nggak bakal balik, itu 4 pulau, saudara. Kalian partai kaum Ba'alawi jangan ikut campur permasalahan pribumi Nusantara. Selalu ada nama Rizik di belakang ini semua. Semoga Mabes Polri besok bisa menghadirkan yaitu ijazah daripada Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun universitasnya. Karena begitu ijazah asli itu dihadirkan, persoalan ini selesai. Hanya Rizik Syihab dan keluarganya, menantunya, juga gerombolan Ba'alawi itu nyata-nyata provokator. Ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Jadi agenda mereka yang pertama mendirikan DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia. Gitu. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten, ingat apa? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu mereka bikin di Perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah, di Aceh memang ini kan memang syariah. Ini anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Ya. Mereka sukses. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda syariah, mereka harus menguasai Indonesia. Jadi ini kecil-kecil dulu nyusupin. Amanat yang penting sebelum saya akhiri, saudara. Saudara, Aceh adalah serambi Mekah, betul? Aceh adalah Darussalam, betul? Aceh adalah kakak tertua bagi bangsa Indonesia, betul? Islam pertama kali masuk ke Indonesia lewat Aceh, betul? Kerajaan Islam yang pertama ada di Pelak Aceh, betul? 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 Maka itu saudara, Aceh harus memimpin Indonesia. Aceh harus memimpin Indonesia. Aceh harus menjajah Indonesia, saudara. Aceh harus menjajah Indonesia, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Coba kalau kemarin saudara Aceh nggak kompak, kalau kemarin nggak kompak, oh yang satu bilang nggak apa-apa diambil, yang satu lebih bilang nggak bisa, nggak bakal balik, itu 4 pulau, saudara. Tapi kenapa 4 pulau itu kembali ke pangkuan Aceh? Karena Aceh kompak, bersatu, tidak berpecah belah dalam perjuangan, betul? Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Kepada kaum Habib-Habib, terutama kepada Habib Razik ya. Kalian partai kaum Ba'alawi jangan ikut campur permasalahan pribumi Nusantara. Jangan campur tangan kalian. Tidak ada urusan dengan kaum Habib seluruh Nusantara. Ini urusan bangsa kami pribumi. Tidak berurusan dengan kaum Habib. Jadi kalian para Habib Razik dan pengikutnya Muhibinnya, jangan cari muka di hadapan kami. Kalian semua bertobat. Jangan cari muka di hadapan anak bangsa pribumi. Kami tidak suka kalian ikut campur tangan perkara 4 pulau yang ada di Aceh. Negara Indonesia ini tidak ada jasa keturunan kalian. Apapun terjadi dengan pribumi, kami selesaikan permasalahan antara anak bangsa. Banyak rakyat Aceh yang tertipu dengan keturunan Nabi palsu seperti kalian. Dalang utama pembuat gaduh yang selama ini disembunyikan namanya pada akhirnya terungkap. Karena salah seorang anggota mereka keceplosan menyebut namanya. Ternyata TPUA, kelompok meresahkan yang serang ijazahnya Pak Jokowi, demo makzulkan Mas Gibran, geruduk UGM, itu pendirinya adalah Habib Rizik. Kemarin Purnawirawan Anak Aba juga ngaku kalau usulan pemakzulan itu dari Rizik Syihab. Siapa yang ngatur? Ya kan, tapi saya pasti masuk karena Egy dan Habib Rizik minta saya masuk. Iya. Karena TPUA itu kan pendirinya Habib Rizik. Banyak orang tidak tahu. Siapa yang ngatur? Ya kan, tapi saya pasti masuk karena Egy dan Habib Rizik minta saya masuk. Karena TPUA itu kan pendirinya Habib Rizik. Banyak orang tidak tahu. Egy ditunjuk Habib sebagai ketua. Waktu itu, ya. Oke. Rizik Syihab terpanggil untuk turun gunung, tampil langsung serang Pak Jokowi. Kita sama-sama tahu kalau ada dorongan dari Rizik diusul pemakzulan Mas Gibran oleh Purnawirawan.
Itu diakui sendiri oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Soeharto. Rizik juga dimintai perlindungan oleh Rismon waktu awal-awal Pak Jokowi serius lawan para penyerang dengan melaporkan mereka ke Polda Metro Jaya. Selalu ada nama Rizik di belakang ini semua. Semoga Mabes Polri besok bisa menghadirkan yaitu ijazah daripada Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun universitasnya. Karena begitu ijazah asli itu dihadirkan, persoalan ini selesai. Dulu Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang, ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi, saudara. Takbir! Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Cak masamu, asuh. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Sekarang rakyat Indonesia semua tahu bahwasannya Rizik Syihab dan keluarganya, menantunya, juga gerombolan Baklawi itu nyata-nyata provokator, tukang adu domba, mengatasnamakan agama, provokator, berkedok ulama untuk memecah belah bangsa. Maka dalam kesempatan ini Bapak Presiden yang saya muliakan, kasih ketegasan, pulangkan mereka, pulangkan. Ini suara dari rakyat Indonesia yang paling bawah. Terima kasih. Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Nah, kenapa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali. Nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya, caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang, seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan nih marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa. Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana muslim, nggak bisa. Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar, minkinnya gedean. Suatu saat negara akan kehilangan wibawa. Kenapa? Pemimpinnya kalah pengaruh oleh mereka. Saya ngerti bangsa ini dibangun dengan landasan Pancasila. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya. Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghardik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara.